Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci. Hai sahabat kasih, kali ini kita berbagi informasi soal moderasi beragama. Menteri Agama Republik Indonesia kutip ayat Alkitab. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berbicara mengenai moderasi beragama dan mengambil contoh masih adanya hukum Islam atau fikih yang tidak menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Yakut mengatakan semestinya fikih menyesuaikan zaman. Awalnya dalam acara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Yakut mengutip sebuah ayat dalam Alkitab, Injil Matius. Yakut menerangkan isi ayat ini bersifat universal. Saya mengutip dari Matius 22:37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi. Berikut ini ayat Matius Injil 22 ayat 37-40 yang dikutip dan dibacakan Yakut. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Setelah mengutip Injil Matius, Yakut mengatakan pentingnya beragama dan tidak didasarkan keimanan buta. Ini kalimat ayat kitab suci yang saya kutip di dokumen, dan ini sangat luar biasa. Bagaimana kita beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira, dan aplikasi ayat kitab suci ini pasti sangat ditunggui umat kita, sebutnya Senin 25 Januari 2021. Kemudian Yakut berbicara soal tema acara dan masalah moderasi agama. Yakut mencontohkan lewat studi kasus fikih. Yakut mengatakan fikih yang ada sekarang sebagian besar disusun di zaman abad pertengahan. Kita tahu di abad pertengahan ada perang salib di antara dua keyakinan berbeda. Hukum Islam yang ada sekarang sebagian besar dikonstruksi atau dibuat pada masa-masa seperti itu. Sehingga tidak ada heran dalam agama saya, dalam Islam masih banyak hukum agama yang sebenarnya tidak kompatibel dengan situasi sekarang, ungkap Yakut. Untuk itu Yakut berpandangan bahwa fikih harus direkontekstualisasi, padahal fikih harus menyesuaikan perkembangan zaman, harus direkontekstualisasi. Tetapi dalam Islam jarang ada yang berani melakukan rekontekstualisasi ini, sehingga di banyak kejadian ini menjadi sumber masalah dan mungkin dalam umat agama lain ada situasi ini. Dalam moderasi beragama di Indonesia, Yakut menyampaikan dua kunci utama. Pertama yaitu inklusivitas, dan kedua masing-masing umat beragama harus jujur dan akan kelebihan kekurangan masing-masing ajaran. Saya mungkin mengundang ketidaksetujuan, tetapi saya memiliki keyakinan moderasi beragama itu yang pertama dituntut itu inklusif, dan kedua jujur atas kelebihan sekaligus kekurangan ajaran agama kita, terutama dalam merespon situasi kontemporer, kata Yakut. Dalam tugasnya sebagai Menteri Agama, Yakut menekankan sikap adil kepada semua umat beragama. Ia ingin memposisikan sebagai wasit yang adil. Dalam situasi tersebut, saya ingin meletakkan diri saya sebagai wasit yang benar-benar bisa bersikap adil kepada semua pemeluk agama apapun agamanya. Tentu ini tidak berhenti hanya jargon saja, ujarnya. Sahabat kasih, semoga berita ini bermanfaat ya. Shalom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ikhwan fillah dimanapun kalian berada, khususnya para mujahid yang selalu menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kalian pun di mana berada, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kalian semua, khususnya kepada para alim ulama kita yang selalu menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah. Ikhwan fillah dimanapun kalian berada, kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan salah satu di mana narasi yang pernah keluar terucap dari mulut seorang menteri agama. Kementerian Agama itu adalah hadiah terbesar dari pemerintah untuk NU. Otomatis kalau bukan orang NU yang ada di Kementerian Agama berarti tidak dianggap. Dan pernah juga terucap bahasa ini oleh seorang profesor, kalau pengurus masjid, kalau garin masjid tidak dari NU, ini itu bla 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 bla, itu salah, kurang ajar. Begitu juga Menteri Agama ini, narasi yang dikeluarkan adalah kurang ajar. Bukan untuk menyatukan umat, bukan untuk persatuan, tapi narasi yang dikeluarkan adalah narasi arogansi, memecah belah umat. Kasihan kita dengan Presiden Republik Indonesia ini. Sedangkan menteri-menteri agama baik-baik saja misalnya, masih ada banyak orang yang pudar kepercayaannya kepada Presiden Republik Indonesia. Apalagi menteri bapak seperti ini. Kan bapak yang milih menteri ini, pecat menteri ini, Pak. Jangan sampai menteri ini memporak-porandakan negeri ini dengan narasi yang dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.